Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang proyek yang telah kita selesaikan selama 1 semester ini. Di sini kita dari kelompok PBO 10A. Perkenalkan, nama saya Karimah, NIM 182410101035. Nama saya Suci Dewi Maisaroh, NIM 182410101006. Nama saya Muhammad Arfahari Zaki, NIM 1044. Saya Sofyan, NIM 1624101137. Di sini kita akan menjelaskan tentang sistem yang telah kita buat. Jadi di sini kita membuat sistem yang bernama InvestMe. InvestMe sendiri merupakan sistem investasi untuk membantu modal usaha kecil dan menengah sebagai upaya pemerataan ekonomi. Jadi InvestMe merupakan aplikasi yang menghubungkan usaha kecil dan menengah atau yang biasa kita sebut sebagai UKM yang membutuhkan bantuan modal sebagai untuk mengembangkan usahanya atau untuk memulai sebuah usaha baru dengan seseorang atau pemilik usaha yang mempunyai dana lebih untuk meminjamkan dananya kepada UKM-UKM tersebut. Jadi InvestMe hadir sebagai pemerataan ekonomi di Indonesia untuk membantu UKM-UKM yang membutuhkan pinjaman modal atau untuk mengembangkan usahanya dengan masyarakat atau usaha yang mempunyai dana lebih. Jadi sekaligus penyumbang atau masyarakat atau pelaku usaha yang meminjamkan dananya untuk berinvestasi. Jadi di InvestMe sendiri ada tiga pengguna, yaitu pemilik UKM yang mengajukan pinjaman dan juga ada penyumbang, di mana penyumbang ini bisa berupa perorangan atau perusahaan yang lain, dan admin untuk memverifikasi data yang masuk. Untuk lebih jelasnya kita bisa jelaskan di SR, sistem request berikut ini, yang akan dijelaskan dengan teman saya. Jadi di sini adalah sistem request dari aplikasi InvestMe, di mana aplikasi InvestMe ini merupakan sistem informasi investasi untuk membantu memberikan modal bagi usaha kecil dan menengah sebagai upaya pemerataan ekonomi. Di sini dapat dilihat ada beberapa bisnis need dari aplikasi InvestMe. Yang pertama yaitu aplikasi ini dapat membantu UKM untuk mendapatkan pinjaman modal dari penyumbang, di mana penyumbang itu dapat berupa seseorang atau suatu badan usaha, di mana pinjaman modal itu tidak memberatkan bagi UKM yang meminjam, karena peminjamannya itu memiliki jangka waktu yang lama dan bunga yang kecil, sehingga tidak memberatkan. Kemudian UKM ini sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya, dia harus membuat laporan pengembalian pinjaman modal yang telah ia dapatkan. Kemudian bagi penyumbang, yaitu seseorang atau badan usaha, aplikasi ini dapat membantu para penyumbang untuk menemukan UKM yang tepat untuk diberikan bantuan pinjaman modal usaha, di mana bantuan tersebut mempermudah juga bagi para penyumbang karena minimal dana yang diberikan itu kecil, yaitu 50.000. Cukup dengan 50.000 penyumbang sudah bisa membantu UKM. Kemudian laporan yang telah dibuat UKM sebelumnya itu akan diterima oleh admin dan penyumbang, di mana laporan tersebut merupakan alat yang dapat digunakan oleh penyumbang untuk memantau usaha kecil dan menengah yang sedang dibantunya. Apakah sedang mengalami kerugian, keuntungan, atau bagaimana? Terdapat 3 aktor dalam sistem kami. Aktor yang pertama yaitu penyumbang atau penyumbang, dan juga ada UKM, dan juga ada admin. Dari setiap aktor terdapat fitur-fitur yang nantinya dapat membantu suatu aktor menggunakan aplikasi kita. Jadi kita mulai dari aktor penyumbang. Aktor penyumbang dapat mengelola data profil. Data profil di sini yaitu berisi tentang data si penyumbang ataupun nasabah, dan juga memasukkan jumlah dana bantuan. Misal mereka mau invest atau memberikan dana ke suatu UKM, dan nanti bisa memasukkan dana berapa, nanti itu sebagai fitur. Juga melihat usaha yang akan dibantu atau UKM yang nanti akan dibantu, melihat pengajuan dan juga melihat laporan dari UKM. Terus aktor kedua yaitu UKM. UKM di sini mengelola data profil. Ya, nanti UKM itu nanti profilnya bisnis seperti apa, di situ nanti diisi. Juga mengelola data dari pengajuan pinjaman modal.
Misal UKM itu nanti pinjam 10 juta, di situ nanti harus tertera. Terusnya admin. Nah, admin di sini itu yang mengelola semua sistem yang ada di aplikasi kami. Di admin dapat melihat, mengelola, dan merekap semua data yang ada yang terjadi di dalam aplikasi kami. Dan untuk keuntungan dari aplikasi kami, mempermudah penyumbang ketika penyumbang ataupun investor mau menginvestkan dananya ataupun menabung ataupun menyisipkan dana untuk dikelola UKM, dan juga membantu UKM mendapatkan modal untuk keberlangsungan usahanya ke depan. Jadi ya besar 15% bisa membantu dana untuk modal nanti, dan juga mengulangi gulung tikarnya UKM tersebut. Ya, karena pasti suatu UKM juga membutuhkan modal yang nantinya bisa membantu menghidupkan UKM-nya tersebut. Dan untuk ketentuan dari aplikasi kami, yaitu usaha UKM tidak dapat mengajukan 2 pinjaman atau lebih. Jadi dalam satu waktu itu cuma bisa mengajukan pinjaman 1 kali. Untuk 2 kali berturut-turut itu kita batasi. Dan untuk aturan lain, UKM minimal telah melakukan memiliki riwayat keuangan dalam 3 bulan terakhir. Itu nantinya dibuat untuk laporan kepada penyumbang. Dan juga UKM harus membayar cicilan setiap bulan yang nanti akan dilaporkan kepada penyumbang. Dan juga aplikasi ini akan maintain secara otomatis pada waktu jam 2 pagi sampai jam 4 pagi. Jadi aplikasi ini ada batas penggunaannya, tidak 24 jam. Di sini halaman awal dari aplikasi kami terdapat 2 fitur, ada masuk, ada daftar. Ketika kita sudah memiliki akun, kita tinggal klik masuk. Dan ataupun kita belum punya akun, kita bisa klik di daftar. Coba daftar. Di sini ada beberapa hal yang harus kita isi. Nah, ini adalah profil atau kebutuhan yang aplikasi butuhkan, yang nanti ketika diisi nanti ini muncul di profil. Umpama namanya Ronaldo, terus passwordnya admin juga, dan seterusnya. Juga membutuhkan nomor KTP sebagai bukti kalau aplikasi ini tidak main-main. Dan juga ini ada fitur kita mau mendaftar sebagai siapa, pemilik UKM, ataupun penyumbang, ataupun admin. Dan juga ada kolom yang harus memasukkan karakter angka. Jadi kalau kita isi chart atau huruf itu tidak merespon, jadi harus angka. Oke, di sini setelah tadi kita daftar di aplikasi, terus klik tadi kan ada 2 opsi, masuk atau daftar. Tinggal pilih opsi masuk. Nah, di masuk, kita bisa mengisi ID sama password kita yang kita buat tadi. Klik masuk. Oh, ternyata sensitivitas dari huruf berpengaruh. Nah, setelah login, kita masuk di beranda.
Selanjutnya untuk di beranda sendiri terlihat seperti nomor rekening dari user yang masuk. Setelah itu kita bisa melihat pengumpulan dana dan lain-lain. Dan selanjutnya untuk menu profil, kita bisa melihat profilnya seperti nama pengguna dan lain-lain. Di sini kita juga bisa langsung mengubah data pengguna. Bisa langsung berubah. Terus untuk agar bisa mengajukan pinjaman, di sini aplikasi kami membatasinya harus untuk mengisi data UKM. Kita coba untuk memasukkan tahun berdiri, di sini juga bisa isi tahun berdiri dan jenis usaha apa. Hotel penginapan. Ini juga agar bukti mempunyai UKM tersebut agar dapat mendapat validasi, juga bisa mengupload proposal usaha. Di sini aplikasi kami membatasi hanya untuk dokumen PDF untuk uploadnya sendiri. Setelah itu simpan perubahan dan akan muncul pop-up data UKM berhasil ditambah. Terus kita kembali ke ajukan. Ya, di sini menu ajukan pinjaman akan tampil pop-up data UKM belum terverifikasi. Karena di sini kami membatasi agar admin terlebih dahulu memvalidasi apakah UKM itu benar. Kita coba masuk ke menu admin untuk verifikasi. Ternyata belum. Jadi kita verifikasi dulu dengan menu admin. Kita bisa juga melihat ini laporan. Ini sudah masuk. Bisa melihat juga. Bisa verifikasi jika dokumen yang dimasukkan sudah bisa teruji validasinya, admin bisa memilih verifikasi. Jika tidak, admin bisa memilih ditolak. Verifikasi. Data sudah terverifikasi. Dan terus kita lanjut mencoba untuk mengajukan pinjaman. Di sini untuk menu ajukan pinjaman sendiri harus mengisi semua data ini. Seperti jumlah pinjaman, yaitu jumlah pinjaman yang ingin diajukan. Terus harus ada jaminan juga. Kita coba 5 juta. Untuk pelunasan 5 bulan. Jaminannya bisa sepeda motor. Terus juga upload bukti kepemilikan dari jaminan tersebut agar dapat terjamin validasinya. Untuk alasannya kenapa mengajukan sebuah pinjaman ini bisa diisi. Bisa buka cabang. Di sini sudah masuk pengajuan berhasil. Dan ini bisa melihat ajuan yang diajukan oleh pengguna. Di sini bisa melihat status verif dan dana terkumpul. Jika masih belum, dana terkumpul akan 0. Kita verifikasi. Ini juga bisa download bukti kepemilikan dari usaha tersebut. Akan muncul di filter download. Kita coba verifikasi. Ini akan terverifikasi. Selanjutnya.
Selanjutnya di sini ada menu beri pinjaman, di mana beri pinjaman ini bisa diakses oleh pemilik UKM maupun penyumbang atau maupun orang yang belum mendaftarkan UKM-nya. Jadi di sini walaupun mendaftar sebagai pemilik UKM bisa menyumbangkan kepada UKM yang lain sebagai investasi. Contohnya kita klik yang PT Jaya. Kita cek dulu. Nah, di sini kita bisa memasukkan jumlah nominal. Di sini kita bisa melihat detail tentang UKM-nya. Selanjutnya kita bisa memasukkan jumlah nominal yang ingin kita berikan pinjaman. Coba. Misal kita memasukkan pinjaman berapa itu? 500.000. Bantu. Jadi nanti kita bisa melakukan transfer kepada, tadi kan udah ditampilkan nomor rekeningnya, bisa melakukan transfer dan bisa mengupload bukti transfernya. Di sini juga diberi pinjaman kan ada daftar UKM yang membutuhkan pinjaman, ada jenis usahanya, ada jumlah pengajuan pinjamannya, dan pastinya sudah terverifikasi oleh admin. Lanjut untuk laporan. Untuk laporan ini merupakan bukti penggunaan dana yang telah diberikan kepada UKM. Jadi penyumbang itu bisa melihat laporan yang telah berjalan di UKM tersebut, baik penggunaan dananya, baik semua yang berkaitan dengan jalannya usaha. Kita bisa menguploadnya. Kita bisa mengupload. Dan klik simpan. Oh iya, kayaknya tadi yang menu dashboard belum dijelaskan. Jadi, coba kita ke menu dashboard dulu, maaf tadi. Jadi, di menu dashboard ini merupakan menu dari pemilik UKM. Jika pemilik UKM itu ada seperti nomor rekeningnya, ada namanya, terus jumlah pinjamannya diajukan, dan dana yang terkumpul kepada UKM tersebut yang telah mengajukan pinjaman dana. Jadi, misal jumlah pinjaman dananya itu berapa tuh? 100 juta. Terus dana terkumpulnya itu dari berbagai macam UKM. Dan dana terkumpulnya misal itu 500.000 ya. Dan ada detail pengumpulan modalnya yang sedang berlangsung, itu dari usaha apa, ada bisa melihat detail-detail UKM yang melakukan pinjaman dan pinjaman terkumpulnya gitu. Udah. Selanjutnya kita bisa melihat tampilan untuk admin sendiri yang akan dijelaskan oleh Suci. Jadi di sini adalah tampilan untuk admin, di mana admin ini rata-rata tampilannya adalah untuk melihat rekap. Jadi yang pertama kita lihat dari profil admin terlebih dahulu. Profil admin. Mungkin kita bisa bahas dari dashboard terlebih dahulu. Jadi di dashboard ini bisa dilihat di situ ada rekap jumlah, di mana ada jumlah UKM, jumlah pengajuan sama jumlah penyumbang. Jadi di situ adalah berapa sih banyaknya jumlah UKM, penyumbang, dan pengajuan yang masuk ke dalam sistem InvestMe ini bisa dilihat pada form tersebut. Kemudian di sana ada tabel, di mana tabel itu menunjukkan UKM yang sedang mengajukan usahanya. Jadi untuk UKM yang baru bergabung kepada aplikasi ini, itu nantinya akan dicek dulu sama admin, diverifikasi apakah ini benar-benar UKM yang memang ada atau UKM yang abal-abal seperti itu. Kemudian di sini ada profil admin. Profil admin ini hanya berisi data diri dari admin secara sederhana saja. Jadi di sini pada menu profil, admin itu dapat mengubah data pribadinya. Kemudian di menu pinjaman ini merupakan menu untuk admin itu dapat melihat rekap pengajuan pinjaman modal yang masuk. Jadi di sini dapat dilihat ada 5 UKM yang mengajukan bantuan modal. Dapat dilihat di sini ada rincian nama usaha, jenis usaha, jumlah pengajuan, dan statusnya apakah telah terverifikasi atau belum. Untuk rincian lebih lanjutnya, admin itu dapat mengklik salah satu nama usaha, kemudian melakukan cek. Jadi seperti itu untuk tampilan
yang lebih detail. Kemudian ada investasi. Jadi investasi ini, pada menu investasi ini, itu admin dapat melihat rekap UKM apa saja yang dananya itu telah selesai terkumpul. Jadi di situ misalkan ada PT Makmur Jaya. Jadi pinjaman sebanyak 10 jutanya itu telah terkumpul. Jadi yang telah terkumpul itu semuanya masuk kepada menu ini, direkap di menu investasi ini. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana kami mengcoding aplikasi InvestMe ini oleh teman saya. Jadi pada aplikasi yang kami bangun ini, kami mengusung konsep MVC, yaitu Model Controller View. Jadi pada bagian view ini merupakan implementasi user interface dari program yang dibangun. Jadi bagian inilah yang dilihat oleh user dan menjadi media untuk interaksi user dengan tampilannya. Terus seperti ini merupakan view dari aplikasi kami. Terus kita lanjut ke controller. Controller sendiri merupakan kelas-kelas yang mengendalikan program secara keseluruhan dan mengandung beberapa logik yang menghubungkan antara view dan model. Seperti tombol daftar ini untuk mengklik, batasan-batasan juga terdapat di controller. Terus untuk model sendiri, yaitu untuk menggambarkan struktur pada database. Jadi untuk yang berhubungan langsung dengan database yaitu model, seperti untuk menampilkan data dari tabel laporan untuk diakses ke menu view melalui controller yang mengatur data apa yang ingin ditampilkan. Terus di sini ada result set sama prepare statement. Perbedaannya apa? Untuk result set itu jadi bentuknya itu menyimpan data secara statik, yaitu maksudnya statik itu data tidak berubah. Jadi kan ini menampilkan data laporan data pengguna. Jadi langsung dari database dimasukkan ke result set. Jadi tidak ada perubahan data. Sedangkan prepare statement ini untuk memasukkan data ada untuk kalau prepare statement itu ada kayak parameter itu. Jadi data dapat diubah menggunakan prepare statement. Terus kenapa kami menggunakan konsep MVC ini? Jadi kelebihan dari konsep MVC ini yaitu untuk penambahan fitur lebih mudah karena terpisah antara controller, model, dan view. Dan jika proyek ini bertambah besar, juga akan mudah bagi kita untuk penambahan fitur. Jadi tidak lebih tertata dari segi codingan sendiri, lebih tertata. Mungkin sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.